Para sahabat terkasih, kita renungkan satu hal khusus, yaitu ciuman. Ciuman, mencium, dan ini menjadi satu peristiwa besar. Dan yang kita bicarakan ini adalah Tuhan Yesus dapat ciuman dari Yudas. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Taman Getsemani dengan ciuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Itu satu ungkapan yang luar biasa, bahwa ciuman yang mengungkapkan rasa sayang, rasa hormat, tiba-tiba dipakai oleh Yudas untuk menjual Tuhan Yesus. Dan akibatnya ialah Tuhan Yesus ditangkap. Lalu dalam peristiwa ini yang diungkapkan di dalam Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25, itu diungkapkan bahwa peristiwa Yesus ditangkap itu diawali dengan ciuman. Ini Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu dengan satu perjanjian, yaitu dia sudah terima 30 keping uang perak, dan dengan harga 30 keping uang perak itu dia janji akan serahkan Tuhan Yesus. Dan terjadilah penyerahan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan untuk kita melihat lebih dalam peristiwa ini, ada 3 tokoh yang berperan dalam kutipan ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri, lalu Petrus dan Yudas. Bayangkan, sesudah Yudas menyatakan kepada orang-orang dalam gelap itu bahwa inilah Yesus, dan waktu Yesus ditangkap, Petrus marah, dan Petrus menghunus pedangnya dan dia potong orang. Untung dia tidak potong Yudas, dia potong dalam gelap seorang hamba Imam Agung yang katanya bernama Malkus. Telinganya putus, dan Tuhan Yesus katakan, "Hei Petrus, sarungkan pedangmu." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu punya telinga. Jadi bayangkan, telinga yang sudah putus diutuhkan kembali. Lalu berdasarkan itulah bahwa Petrus tidak setuju dengan cara Yudas menjual Tuhan Yesus dengan ciuman. Lalu Yudas kemudian menyesal. Dia mengembalikan 30 keping uang perak itu kepada para imam, dan para imam tidak mau terima. Dia buang uang ini ke dalam bait Allah. Lalu kemudian orang-orang katakan, uang ini uang haram. Maka uang 30 keping uang perak itu dipakai untuk membeli tanah kuburan, tanah yang untuk menguburkan orang-orang asing di Yerusalem. Lalu itu dilukiskan bahwa Yudas kemudian menyesal dan menggantung diri. Karena itulah kita merenungkan peristiwa ini menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, lalu kemudian peristiwa kebangkitan. Itu sayang sekali bahwa ciuman dipakai oleh Yudas untuk menjual Tuhan. Dan untuk kita, apa maknanya? Ciuman itu keakraban, dan ciuman itu harus tulus dan kudus. Sehingga Santo Paulus katakan, berilah kepada sesama cium kudus. Maksudnya cium dalam nama Tuhan Yesus. Para sahabat terkasih, marilah kita
saling memberi ciuman, ciuman kudus, ciuman yang tulus, ikhlas bahwa kita saling mengasihi karena sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan kita sama-sama saling mengasihi dengan memberikan ciuman, bukan ciuman Yudas, bukan ciuman yang menjual sesama, tetapi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, marilah kita dengan ikhlas saling menerima, saling memberi ciuman, ciuman kudus. Oleh karena itulah, khusus untuk para sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita semua meniru teladan Monsinyur Gabriel Manek yang dalam hidupnya begitu menyayangi sesama, terutama orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang sakit dan lemah yang terbuang, termasuk yang paling utama yaitu menyayangi orang-orang lepra. Dan dengan itulah kita memetik makna dari kutipan Injil ini, ialah kita memberi ciuman kepada Tuhan, tanda keikhlasan, tanda hormat, tanda sembah sujud, dan itu yang dalam upacara mencium salib pada Jumat Agung. Sesudah salib itu dibuka, kita dengan penuh hormat mengucup atau mencium salib itu, kita langsung mengatakan, Tuhan, kami tidak seperti Yudas yang menjual Engkau, tetapi Tuhan, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terimalah ciuman kami. Amin.